Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ilyas Nasution dengan NIM 2205158 dari Universitas Madinah Saleh, Fakultas Hukum. Di sini saya akan menjelaskan sebagaimana pasal 3 yang terdapat daripada Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pasal 3 ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR adalah badan legislatif tertinggi di Indonesia dan bertanggung jawab untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kemudian, dalam proses amandemen undang-undang dasar ini diawali dengan usulan yang diusulkan oleh seorang atau lebih anggota MPR. Usulan tersebut kemudian dibahas di kedua kamar MPR tersebut. Jika amandemen yang diusulkan mendapat dukungan tidaknya 2/3 dari total anggota masing-masing kamar, maka amandemen tersebut dianggap disetujui. Setelah disetujui, usulan amandemen kemudian dilakukan referendum publik. Referendum ini memberikan kesempatan bagi warga negara Indonesia untuk mengutarakan pendapatnya apakah mereka setuju atau tidak terhadap usulan yang diamandemen tersebut. Jika mayoritas pemilihan mendukung amandemen tersebut, maka amandemen tersebut secara resmi dimasukkan ke dalam konstitusi. Bunyi ayat yang kedua tadi adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden dan wakil presiden. Pemilihan presiden, pelantikan presiden dan wakil presiden di Indonesia melalui beberapa tahapan dan diatur oleh ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. MPR memegang wewenang untuk melakukan proses ini. Ini adalah salah satu tugas MPR yang menjamin transisi kekuasaan yang demokratis. Pemilihan presiden dan wakil presiden yang diawali dengan pemilihan umum yang secara nasional. Ketua MPR kemudian memimpin proses pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, proses pemilihannya sendiri berlangsung dalam sidang paripurna MPR. Kemudian, calon presiden dan wakil presiden ini diajukan oleh partai politik. Setelahnya dilakukan proses pemungutan suara untuk menentukan siapa yang akan terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Seorang calon harus memperoleh lebih dahulu separuh suara anggota MPR untuk dapat dinyatakan sebagai terpilih. Setelah terpilih, presiden diambil sumpahnya di hadapan MPR. Sumpah tersebut menandakan komitmen mereka untuk menjunjung tinggi konstitusi dan menjalankan tugasnya sebagaimana Presiden Republik Indonesia. Kemudian, maksud daripada pasal 3 ayat 3 ini adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Maka proses pemakzulan membutuhkan 2/3 suara mayoritas di MPR. Kekuasaan MPR untuk memakzulkan dan memberhentikan presiden dan wakil presiden merupakan mekanisme penting untuk menjamin akuntabilitas seorang presiden. Maka dari itu, semua presiden, MPR, dan DPR adalah suatu lembaga yang harus ada di pada suatu negara yang akan menjalankan program-program untuk memajukan suatu negara. Kira-kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.